Kita harus siap, dalil kita harus kuat supaya umat tenang. Maka saya katakan, kita kalau menjawab sunnah bid'ah bukan untuk berdebat, tapi untuk menenangkan umat. Ini jawaban untuk Habib Al-Qadri, ya. Kalau Nabi mengatakan umat terpecah 73, kita yang mana? Coba lihat Nabi berbicara, hendaklah, ya, engkau mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Khulafa itu pengganti beliau yang lurus. Itu yang dikatakan di hadis Imam Tirmizi yang barusan hadis Abu Dawud. Ma ana alaih, yang ikut aku kalau masih ketemu aku. Wa ashabi, tidak bertemu aku cukup ikut sahabatku. Ashab lebih dari satu. Kita bermazhab Syafi'i, benar? Imam Syafi'i mengikuti hampir puluhan sahabat Nabi dalam fikih, bahkan ratusan dalam riwayat. Sentuhan tangan batal, kata Imam Syafi'i, betul? Itu bukan kalam Syafi'i, itu kalam sahabat. Kunut itu bukan buatan Imam Syafi'i, itu kunut diriwayatkan Nabi. Imam Syafi'i dari amal sahabat menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab akidah, kita ikut Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa dia? Dia keturunan sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa dalam hadis Bukhari pernah bertanya. Pertanyaannya itulah yang dikembangkan oleh Abul Hasan Asy'ari, imam yang hidup di akhir abad ketiga, di awal abad keempat. Apa kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana rabbuna? Allah itu sebenarnya bagaimana? Kaifa kana? Apa jawaban Nabi? Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Allah ada tiada bersamanya. Ini yang disyarah oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, namanya sifat 20. Jadi sifat 20 itu penjelasan kana Allah wa la syai'a ma'ah. Ternyata Imam Asy'ari punya murid namanya Bahili. Al-Bahili punya murid Al-Baqillani. Al-Baqillani punya murid penghafal Sahih Bukhari, Abu Zal Al-Harawi. Dialah yang menyebarkan hadis Sahih Bukhari bersama dengan akidah Asy'ari. Itu sebabnya kelompok-kelompok Mujassimah yang menyerupakan Allah dan mengatakan Allah bertempat. Apa kata mereka? Abu Zal Harawi laknatullah alaih. Mereka benci kepada Abu Zar Al-Harawi karena Abu Zar menyebarkan Sahih Bukhari bersama akidah Asy'ari. Jadi dia sendiri tidak mengenal Syafi'i. Tidak tahu siapa Syafi'i itu. Apa akidahnya Syafi'i? Apa amalnya Syafi'i? Apa Imam Syafi'i tahlilan? Imam Syafi'i zikir-zikir rame-rame, kemudian salaman-salaman, walhal di kitabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa imam dan makmum hendaklah masing-masing berzikir dengan suara yang sir terdengar oleh dia. Hanya tidak tahu. Jadi hanya tahu nama. Begitulah. Sama dengan ahlus sunnah. Kita ahlus sunnah. Tahu nama siapa ahlus sunnah itu. Ada yang mengatakan kami akidahnya akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tahu tidak Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Apa akidahnya? Pernah baca atau tidak? Demikian juga orang tidak tahu. Memberikan cap Wahabi yang sesat, tidak tahu hakikatnya. Siapa Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala? Apa dakwahnya? Tidak baca, tidak tahu. Sama dengan orang yang ta'assub madhabiyah ini. Dia tidak tahu. Dia memang orang Indonesia, Syafi'i, tapi tidak tahu siapa Syafi'i itu. Apa akidahnya? Apa amalnya? Bagaimana mazhab beliau? Enggak tahu.
Pernah baca kitab Syafi'i? Enggak pernah. Bingung saya tanya. Bahkan saya pernah ketemu dengan 2 orang intelektual, salah satu organisasi besar dan calon kiai. Berdialog dengan saya tentang tahlilan. Sampai pada ini saya katakan Imam Syafi'i mengharamkan. Dia terkejut. Apa benar Imam Syafi'i mengharamkan? Karena selama ini dia tahu bahwa madhab Syafi'i membolehkan tahlilan. Ini tidak mungkin tidak baca kitab. Antum tidak baca kitab Al-Um? Kata guru saya, belum cukup umur untuk baca kitab itu. Ini benar terjadi. Ini benar terjadi. Lalu karena itu di maktabah Libya, maka saya minta ambil kitab Al-Um, buka baca. Baru dia tahu. Oh, kalau gitu Syafi'i mengharamkan. Tapi karena ini anak muda itu lebih cepat menerima kebenaran dari syuyukh, orang-orang tua yang sudah berkarat bid'ahnya. Sudah terbenam dengan agama bapak-bapak mereka. Sulit. Anak muda itu salah satu keistimewaan anak muda, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam menafsirkan kisah Al-Kahfi, pemuda-pemuda itu. Karena pemuda salah satu sifatnya lebih cepat menerima kebenaran dari syuyukh, orang-orang tua. Lebih cepat. Karena itu Al-Hafidh Ibnu Katsir lihat, orang-orang tua kufar Quraisy terbenam mati dalam keadaan kufur. Pemuda-pemudanya masuk Islam. Nah, pemuda ini cepat, dia terkejut dan mau menerima. Falillahil hamd. Beda dengan orang yang saya temui semalam. Syekh tua, susah, berkarat dengan bid'ah. Jangan kecil hati orang-orang tua. Jadi orang banyak mengenal nama, tapi tidak hakikinya tidak tahu. Karena itu belajar. Apalagi kalau sudah dengar nama. Sudah tolak dulu. Ini nama, Ibnu Taimiyah. Ini jangan. Dia nggak baca apa isinya. Pernah salah seorang ustaz, guru saya, temannya para kiai, dia kasih kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi ditutup namanya. Namanya dihilangin, difotokopi kitabnya. Disuruh bacalah para kiai ini. Bagus nggak nih kitab? Bagus, penuh ayat. Selama ini kan membuktikan mereka ini hanya dengar taklid saja dari mulut ke mulut. Oh, Ibnu Taimiyah sesat. Tapi tidak baca, dibuktikan waktu itu. Saya diceritakan, dikopikanlah bukunya. Coba baca. Bagus nggak buku ini? Tidak dikasih tahu siapa penulisnya. Baca. Karena mereka para kiai bisa bahasa Arab. Bagaimana? Setelah berapa waktu tanya, bagaimana? Bagus nggak? Bagus. Semuanya ayat Al-Quran, hadis, bagus. Berarti ketika mereka baca dan hatinya belum tidak marah dan memang betul-betul ingin belajar, Allah berikan hidayah bisa. Dan ini hakiki yang sebenarnya. Orang harus duduk dulu. Apa? Jadi orang tuduh ini Salafi, Wahabi, ini sesat. Dia tidak tahu dari mulut ke mulut. Duduk di majelisnya. Bersoal jawab. Apa benar seperti itu? Tuduhan, fitnahan dari mulut ke mulut. Dan sanadnya dhaif, sangat lemah. Bahkan sebagian besarnya maudhu. Karena diriwayatkan oleh orang-orang pendusta, pembohong.
Bahkan sebagian yang tidak ada asal usulnya beredar seperti fitnahan, tuduhan beragam, bermacam tuduhan. Karena mereka nggak tahu. Hanya pengakuan. Seperti orang yang aku Indonesia, Malaysia, Brunei, madhabnya Syafi'i. Apa benar Syafi'i? Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Qurashi, orang Quraisy, Syafi'i yang mana? Nggak tahu.